Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Saat ini kita sudah masuk meetup keempat dari series atau playlist CSS, yaitu tentang Insert CSS. Sebelumnya kita sudah bahas tentang Introduction CSS. So, sebelum ke materi tentang Insert CSS, ada yang mau lewat dulu nih. Oke, teman-teman, kita masuk ke Medium saya, yang playlist keempat dari CSS tentang Insert CSS. Insert CSS ke HTML, yaitu terdapat 3 cara untuk menambahkan CSS ke HTML. Nah, yang pertama itu cara inline, di mana CSS disimpan dalam atribut styles pada tag HTML. Ini pernah kita lakukan di kelas HTML. Sayangnya ini tidak direkomendasikan oleh saya. Kenapa? Karena ketika kita pakai cara inline itu akan memperbanyak memperbanyak kode HTML kita, dan itu tidak eye-catching atau tidak direkomendasikan. Kemudian cara kedua, cara internal CSS, di mana CSS disimpan di file yang sama dengan HTML, yaitu dengan menggunakan tag style. Lalu yang ketiga, cara eksternal, di mana CSS disimpan di file yang berbeda dengan HTML, yaitu menggunakan tag link. Nah, ini saya rekomendasikan menggunakan cara eksternal. Kalau internal ini opsional ya. Nah, kenapa eksternal? Karena ini memisahkan antara file HTML dan juga file CSS. Jadi kita bisa fokus kepada salah satu file tersebut. Dan juga kebanyakan di industri digunakan menggunakan eksternal CSS. Jadi satu file CSS gitu ya, atau satu selektor CSS itu bisa digunakan di beberapa elemen HTML. Oke, kita langsung masuk ke implementasinya, kode internal CSS. Kode internal CSS ini seperti yang kemarin teman-teman, kalau misalkan masih ingat, ini kita buka VS Code-nya. Nah, ini indeks HTML ini adalah menggunakan internal CSS. Di sini disebutkan internal CSS menggunakan tag style ya. Nah, tag style ini yang ini. Jadi dibungkus di dalam tag head. Lalu ada tag style, di sini kita akan menuliskan sintak CSS-nya. H1 ini adalah selektor yang kemarin kita jelaskan. Lalu ini ada atributnya dan juga value-nya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jalankan, nah ini seperti ini. Kalau CSS dasar, tag ID. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Karena H1 dan tag P ini dia akan mencari di mana file CSS karena sudah kita sertakan di atas. Kalau misalkan ini kita komen, nah dia akan seperti ini. Ini adalah file aslinya atau hasil output defaultnya ya. Nah, lalu kalau misalkan kita tambahkan CSS inline, nah dia akan berubah sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan di sini left, dia akan berubah ke samping. Misalkan tambahkan juga font size 25 pixel. Nah, ini kebesaran 25 pixel. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini tentang internal CSS. Teman-teman harusnya sudah paham ya tentang internal CSS. Apalagi tentang inline CSS itu sudah kita bahas sebelumnya. Oke, lanjut. Kemudian ada external CSS. Nah, ini yang direkomendasikan. Pertama kita akan buat file HTML-nya dulu. Di sini dia akan menggunakan tag link, file style sheet, href-nya external CSS. Belakangnya pakai extension CSS ya. Nah, di dalam file external CSS, kita masukkan kode yang tadi. Maka otomatis dia akan membaca file tersebut. Oke, kita langsung praktek saja. Kita buat external HTML. Ini kita tanda seru aja, enter. Kita tambahkan external CSS. Terus ini kita ambil dari sini saja. Kontennya. Kita save. Kita close dulu. Eksternal, baru kita klik. Nah, ini kan defaultnya seperti ini ya, karena belum ada file CSS yang dituju gitu. Kita buat file eksternal CSS ini, saya ambil isinya, eksternal CSS kita buat, kita paste di sini, kita save. Nah, kenapa ini juga masih belum berubah? Karena kita belum menambahkan tag link seperti yang diinfokan di atas. Dia menggunakan tag link. Di bawah title kita tulis link rel style sheet href external CSS, maka dia akan berubah.
Nah, jadi cara ini sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena kita akan memisahkan sebuah konten dengan CSS-nya. Dan mudah untuk di-develop untuk kedepannya jika ada yang bermasalah sesuai fungsi atau job desk-nya masing-masing. HTML untuk kontennya, CSS untuk desainnya. Ya mungkin itu aja meetup kita kali ini. Simple banget kan tentang insert CSS di HTML. Dan juga ingin tanya-tanya, bisa drop komen di bawah atau juga bisa gabung di komunitas Discord kita. Linknya juga ada di description box. So, see you next meetup. Don't forget, ngopi lah. Bye!